Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Selamat malam Romo, Bruder, Suster, dan para devosan muda Bunda Maria. Hari ini kita akan berdoa doa Rosario bahasa Betawi. Hari ini adalah hari keempat dari rangkaian 9 hari doa Rosario bersama para muda devosi Maria. Sekarang marilah kita mulai doa kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya ama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang nyiptain langit ama bumi, dan ama Yesus Kristus, putranya yang cuma satu-satunya, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirin oleh perawan Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati, dan dikubur, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia bakalan datang, ngadilin orang yang hidup sama orang yang mati. Saya percaya ama Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi kaya di dalam sorga. Berilah kami rezeki buat hari ini, ampunilah kesalahan kami,
kaya kami ngampunin yang pada salah ama kami. Janganlah masukin kami ke dalam pencobaan, tapi lepasin kami daripada yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, ama Roh Kudus. Seperti pada awalnya, sekarang, selalu, ama sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, ama Santo Yusuf. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunin dosa-dosa kami, selamatin kami dari api neraka, dan anterin jiwa-jiwa ke sorga, terutama jiwa-jiwa yang benar-benar butuh kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kami berdoa bagi Bapak Paus, biarawan dan biarawati, supaya mereka tetap setia menjalankan tugas panggilan. Kami juga berdoa untuk seluruh para pencinta Bunda Maria, agar selalu tetap meneladani Bunda Maria. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi kayak di dalam surga. Berilah kami rezeki buat hari ini, ampunilah kesalahan kami, kayak kami ngampunin yang pada salah ama kami. Janganlah masukin kami ke dalam pencobaan, tapi lepasin kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, ama Roh Kudus. Seperti pada awalnya, sekarang, selalu ama sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, ama Santo Yusuf. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunin dosa-dosa kami, selamatin kami dari api neraka, dan anterin jiwa-jiwa ke sorga, terutama jiwa-jiwa yang benar-benar butuh kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Kami berdoa untuk seluruh para muda dan sahabat-sahabat muda yang berulang tahun bulan Maret, agar tetap kuat dalam iman dan selalu bersemangat. Romo Adrianus Boisala SPD, Romo Laurentius Ketut Supriyanto SPD, Romo Yohanes Iwayan Marianta SPD, Kristoporus Teguh Cahyanto, Yohana Jesi Priantini, Robertus Adriansyah, Hardianus Yovin, Alquin Hardianus Yovin Karwayu, Alquin Massimiliano Gali, Heribertus Dwi Wahyono, Franciscus Andean Prawirasmoro, Martinus Bergas Prasojo, Arcengela Reza Serafin Anindita, Maria Hermin, Alexandros Andrew Dianto, Mia San Claudio, Angela da Costa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi kayak di dalam sorga. Berilah kami rezeki buat hari ini, ampunilah kesalahan kami, kayak kami ngampunin yang pada salah ama kami. Janganlah masukin kami ke dalam pencobaan, tapi lepasin kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, ama Roh Kudus. Seperti pada awalnya, sekarang, selalu, ama sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, ama Santo Yusuf. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunin dosa-dosa kami, selamatin kami dari api neraka, dan anterin jiwa-jiwa ke sorga, terutama jiwa-jiwa yang benar-benar butuh kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Kami berdoa, mohon kesehatan dan kesembuhan bagi yang terkena COVID-19 maupun penyakit lainnya. Roberta Novitasari Pandiangan, Tarsisius Dodi Hapsoro, Illuminata Nelly Wayuningsi, Agustina Srihastuti, Yusuf Mujiharjo. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi kayak di dalam sorga. Berilah kami rezeki buat hari ini, ampunilah kesalahan kami, kayak kami ngampunin yang pada salah ama kami. Janganlah masukin kami ke dalam pencobaan, tapi lepasin kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini,
sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Ama Roh Kudus. Seperti pada awalnya, sekarang, selalu ama sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, Ama Santo Yusuf. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunin dosa-dosa kami, selamatin kami dari api neraka, dan anterin jiwa-jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang benar-benar butuh kerahiman. Amin. Ratu Rosari, Ratu Penyayang, harapan kami di dalam bahaya. Lihatlah putramu yang mohon padamu, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Kami berdoa untuk kelancaran studi, pekerjaan, jodoh, dan kesetiaan dalam pelayanan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi kayak di dalam sorga. Berilah kami rejeki buat hari ini, ampunilah kesalahan kami, kayak kami ngampunin yang pada salah ama kami. Janganlah masukin kami ke dalam pencobaan, tapi lepasin kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Ama Roh Kudus. Seperti pada awalnya, sekarang, selalu, ama sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, Ama Santo Yusuf. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunin dosa-dosa kami, selamatin kami dari api neraka, dan anterin jiwa-jiwa ke sorga, terutama jiwa-jiwa yang benar-benar butuh kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Kami memohon untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Liana, Catherine Halim, Adriana Abi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi kayak di dalam surga. Berilah kami rezeki buat hari ini, ampunilah kesalahan kami, kayak kami ngampunin yang pada salah ama kami. Janganlah masukin kami ke dalam pencobaan, tapi lepasin kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau dari antara perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ibu Allah, doain kami yang berdosa ini, sekarang ama waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, ama Roh Kudus. Seperti pada awalnya, sekarang, selalu, ama sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, ama Santo Yusuf. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunin dosa-dosa kami, selamatin kami dari api neraka, dan anterin jiwa-jiwa ke sorga, terutama jiwa-jiwa yang benar-benar butuh kerahiman-Mu. Amin. Doa Santo Yusuf. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan pada Santo Yusuf tugas untuk menjaga Maria, Yesus, dan seluruh gereja. Jadikanlah kami seturut teladan Santo Yusuf, taat pada kehendak-Mu dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keheningan, serta dengan kepercayaan penuh juga saat kami tidak mampu memahami kehendak-Mu. Jadikanlah kami mampu mendengarkan suara-Mu, mampu membaca situasi. Tuntunlah kami dalam menaati kehendak-Mu, dan buatlah kami mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadikanlah kami hidup selaras dengan panggilan Kristiani, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesiapsediaan untuk menyambut Kristus dalam hidup kami dan hidup sesama, serta dalam alam ciptaan. Jadikanlah kami dalam penyertaan Yesus, Maria, dan Yosef, mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersama kami dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu, kepada tanda-tandamu, dan kepada rencanamu. Jadikanlah kami mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benak kami, mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan. Jadikanlah kami murah hati dan bersikap penuh kasih. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Baik, setelah tadi kita mengikuti doa Rosario dalam bahasa Betawi yang dibawakan oleh Zerwin dan Uci, sekarang kita akan mendengarkan bersama sharing iman yang akan dibawakan oleh Kak Patricia Aimee Gillion dengan tema biarlah dia yang melayakkan yang tidak layak ini, biarlah dia yang membentuknya. Halo Kak Aimee. Ya, halo, selamat malam Novan. Iya, selamat suara malam. saya? Sudah dengar Kak. Dengaran ya. Oke. Baik, selamat malam Novan, selamat malam para muda devosi Maria, selamat malam Romo, Bruder, Suster, selamat malam semua. Oke. Baik, teman-teman, sedikit cerita mengenai Kak Aimee. Kak Aimee ini adalah prodiakones di Gereja Arnoldus Jansen, Paroki Bekasi. Kak Aimee sudah menjadi prodiakones sejak 2017. Betul ya Kak Aimee? Betul sekali. Oke, iya. Teman-teman, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pengen tahu juga gimana sih kok bisa jadi prodiakones gitu. Kemudian sejalan juga dengan tema biarlah dia yang melayakkan yang tidak layak ini, biarlah dia yang membentuknya. Mungkin dari Kak Aimee ada pergumulan-pergumulan dalam menjawab panggilan. Boleh nanti juga diceritakan gitu ya Kak Aimee. Baik, terima kasih Novan. Sekali lagi selamat malam Novan, Romo, Bruder, Suster, dan semua para muda devosi Maria dimanapun berada. Senang sekali dan terima kasih saya malam hari ini diundang untuk bergabung bersama para muda yang semangatnya sungguh luar biasa. Kalau bergabung bersama para muda berasa saya kembali menjadi orang muda. Baik, perkenalkan saya Patricia Aimee Gillion, biasa dipanggil Aimee atau Patricia. Saya adalah umat, seperti yang dikatakan Novan, saya adalah umat paroki, saya adalah umat gereja Santo Arnoldus Jansen, Paroki Bekasi. Tepatnya stasi Santo Yohanes Paulus II, wilayah Maria Goretti dan lingkungan Maria Goretti 3.
Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Lalu kalau tadi Novan bertanya tentang bagaimana sih pengalaman seorang prodiakones, kok bisa Kak Aimi menerima panggilan seorang prodiakones. Kalau kita mendengar tentang kata prodiakon atau prodiakones, identiknya adalah seorang yang punya kepribadian baik, mungkin dari keluarga, kalangan keluarga yang baik, taat, aktivis mungkin, panutan, dan sebagainya. Pokoknya semua yang baik-baik. Tapi saya secara pribadi merasa saya tidak punya modal itu. Saya sama sekali tidak punya modal itu ketika saya diminta kesediaannya oleh lingkungan untuk diutus ke paroki sebagai calon prodiakones mewakili lingkungan. Jadi kalau saya ingat tentang itu, kalau teman-teman pernah dengar, mungkin pasti pernah dengar ya, lagu yang biasa kita bawakan pada Rabu Abu. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Siapalah seorang Aimi gitu. Lalu, tapi kok bisa? Tadi Novan bilang, Kak Aimi kok dilantiknya 2017, artinya sudah prodiakones dong. Kok bisa? Katanya tidak layak, tapi kok dilantik juga. Nah, di sini saya mau katakan, inilah yang saya mau katakan bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita punya tidak hanya 1001 cara, bahkan lebih dan banyak sekali cara-cara yang unik untuk memanggil, memilih, dan memakai umatnya menjadi alatnya. Dan ini sungguh saya alami dari awal saya menerima panggilan sebagai anak Allah untuk menerima sakramen baptis. Jadi kalau teman-teman para muda boleh kilas balik sedikit gitu, seperti apa panggilannya, kok bisa sekarang melayani di tim Devosi Maria gitu ya. Adakah yang unik gitu? Coba nanti boleh sekilas balik lagi ya. Karena saya sendiri itu merasakan banyak sekali hal-hal yang unik yang Tuhan lakukan terhadap saya. Salah satu contohnya adalah ketika saya menerima panggilan untuk dibaptis. Jadi saya itu baptisan dewasa. Saya dibaptis usia berapa ya? Pokoknya setelah SMA gitu deh ya. Jadi ceritanya setelah SMA saya itu merantau, dan dalam perantauan saya bertemu dengan teman sekampung, dan menurut saya dia adalah berasal dari keluarga yang baik, yang taat. Dia aktif di satu paroki. Dia aktif sebagai pendamping bina iman. Waktu itu masih sekolah minggu. Jadi tiap pagi kami berdua, saya diajak untuk ikut misa pagi jam 6. Waktu itu saya belum Katolik. Jadi saya diajak misa pagi jam 6, lalu setelah itu kami lanjut berkumpul di ruang bina iman untuk mendampingi anak-anak, itu masih sekolah minggu, namanya anak-anak sekolah minggu bersama 4 pendamping yang lain. Di situ awalnya saya hanya menemani, jadi saya hanya mau jawab, melihat aja apa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping sekolah minggu ini. Lalu lama-kelamaan saya mulai mendekat ke anak-anak, lalu mulai menyapa, dan sampai pada akhirnya saya harus berperan, ambil alih semua tugas dari menyambut anak-anak sampai memberi materi pada hari itu, dikarenakan semua
kakak pembina yang lain itu secara bersamaan tidak dapat hadir, berhalangan untuk hadir. Nah, berawal dari situ, saya mulai mendapatkan jadwal juga. Jadi tadinya saya hanya membantu, saya tidak diberi jadwal untuk mendampingi secara khusus anak-anak Bina Iman. Sejak itu saya kebagian jadwal juga. Jadi sahlah saya di situ sebagai pendamping Bina Iman. Tapi status saya saat itu saya belum katekumen. Nah, si teman saya ini mungkin karena melihat saya berkecimpung di situ dengan sukacita, lalu dia mulai bicara sama saya, Mi, kenapa lu enggak ikut belajar Katolik aja, masuk Katolik aja, kayak gitu, belajar agama Katolik. Nggak tahu, ada hipnotis apa, saya tidak mengerti, tapi saya langsung, iya, oke. Waktu itu, saya langsung iyakan. Lalu, mulailah saat itu saya daftar untuk menjadi katekumen dan ikut kelas katekumen. Nah, di sini lagi lucunya, uniknya, karena kami baik tim pendamping Bina Iman maupun tim pengajar katekumen, itu adalah satu tim di bawah seksi katekese. Jadi seksi katekis ini yang membawahi kami. Jadi setiap rapat katekis, saya ikut sebagai pendamping BIA-BIR. Waktu itu ada kami dari sekolah minggu itu berkembang jadi BIA, BIR, terus ada SEKAMI, Serikat Kepausan Anak Misionaris Indonesia, lalu ada Komuni Pertama. Jadi itu berkembang. Jadi tadinya yang sekolah minggu hanya satu kelas. Lalu saat itu ketika rapat katekis itu ada, jadi ada semua, ada di situ ada pendamping Bina Iman, ada juga para tim yang pengajar katekumen. Jadi di situ kalau saat bahas Bina Iman, kami sebagai pembina Bina Iman, oke. Lalu ketika bahas tentang katekumen, jadi saya adalah satu-satunya katekumen yang tahu lebih awal gitu apa yang dibahas oleh para gurunya. Jadi muridnya kurang ajar isinya ceritanya. Seperti itu. Jadi ini unik, menurut saya ini unik. Tuhan itu sangat apa ya? Bagi saya sangat unik sekali, sangat punya cara begitu luar biasa. Lalu sampai jadi sampai akhirnya saya menerima pembaptisan dan menurut saya mungkin kalau boleh saya gambarkan lazimnya proses apa ya, kalau kita bilang proses rekrutmen itu untuk bisa diangkat menjadi anak Allah itu mungkin prosesnya dipanggil, lalu dipilih, baru dipakai. Tapi tidak demikian dengan saya. Jadi proses saya itu boleh dibilang terbalik. Makanya saya bilang unik. Jadi saya dipanggil melalui teman saya yang saya bilang sekampung tadi, lalu saya dipakai dulu nih, dites kali ya, kayak magang begitu kali ya, melalui Bina Iman. Lalu saya dipilih melalui sakramen baptis. Demikian itu cerita saya tentang sakramen panggilan saya ketika saya dipanggil untuk bergabung sebagai anak Allah dalam menerima sakramen baptis. Lalu bagaimana dengan panggilan saya sebagai seorang prodiakones? Apakah juga punya satu keunikan tersendiri juga? Apakah Tuhan juga menggunakan cara-cara unik memanggil saya? Seperti halnya ketika saya dibaptis. Jawabannya iya. Yes.
Seperti yang saya disampaikan, Tuhan kita itu sungguh luar biasa, dia punya cara unik, dan begitu juga saya alami lagi kembali ketika saya dipanggil sebagai prodiakon. Jadi semenjak saya pindah di Bekasi, saya tidak pernah lapor ketua lingkungan itu dalam sekian tahun, saya lupa berapa tahun, sampai pada akhirnya keluarga kami butuh tanda tangan dan pengantar dari lingkungan. Jadi memang sebelumnya saya pernah cari ketua lingkungan karena saya memang buta jalan, istilahnya ke gereja pun karena saya buta jalan tuh nggak tahu jalan alternatif, saya awal-awal itu 2 jam sebelumnya itu udah harus jalan, kalau enggak itu pasti telat. Jadi seperti itu, untuk nyari alamat ketua lingkungan saya sudah coba tapi nggak ketemu. Akhirnya ya sudah, nggak jadi daftar, sampai akhirnya butuh surat pengantar dari ketua lingkungan, kami daftar. Dan ini karena kebetulan keponakan saya itu sekolahnya di sekolah Katolik, sehingga di situ banyak aktivis, lebih mudah mencari ketua lingkungannya ada di mana, siapa itu lebih mudah. Akhirnya ketemulah saya daftar lingkungan di situ. Nah, berawal dari ini saya nggak tahu, saya nggak tahu gimana, apa ya, kok bisa, saya juga akan sangat-sangat banyak pertanyaan, kok bisa begitu, kok bisa. Saya yang, apa ya, ketika saya daftar lingkungan itu, saya punya satu rasa bersalah karena daftarnya saat butuh. Sama ketika dulu juga saya pindah dari itu, saya juga cari ketua lingkungan tuh saat saya butuh, seperti itu. Nah, saya yang modelnya seperti ini kok bisa gitu. Ke gereja pun cuma seminggu sekali. Sejak saya di Bekasi itu saya benar-benar tidak pernah ikut komunitas apapun seperti itu. Jadi benar-benar di rumah seminggu sekali, ke gereja udah seperti itu aja. Nah, sampai ketemu ketua lingkungan itu karena sebelumnya ketika di Jakarta saya pernah daftar ketua lingkungan itu dihukum, Novan. Jadi dihukum, minta surat keterangan, tidak bisa langsung minta tanda tangan langsung dapat surat pengantar, tidak bisa. Jadi kita harus dikasih syarat 5 kali pertemuan dulu. 5 kali pertemuan baru boleh dikasih surat pengantarnya. Nah, jadi pengalaman itu membuat saya ketika daftar di Bekasi itu udah ketakutan duluan, dikasih hukuman apa ini, ya. Lalu udah. Kak Aimi ini hanya 2 orang ya Kak ya, untuk dari stasinya Kakak? Untuk prodiakonesnya. Iya, prodiakonesnya iya, dari stasi EP2 ada 2. Dan kami kalau di paroki kemarin 2017 itu kami dilantik, totalnya ada 175 nama, ada prodiakonesnya ada 14. Jadi sekitar 8%-nya, nggak nyampe 10% dari total keseluruhan. Memang tidak banyak prodiakonesnya, yang banyak adalah prodiakon. Nah, ini memang secara ininya memang unik. Saya yang modelnya begini bisa dibilang tanda kutip preman kali ya. Preman kok bisa seperti itu. Tapi nggak tahu Tuhan itu gimana, saya nggak ngerti kenapa dia pilih saya nggak tahu. Jadi setelah singkat cerita saya ketemu sama ketua lingkungan itu, memang saya sebelumnya itu saya pernah punya pengalaman gitu ya, saya mengikuti proses kematian seseorang yang ketika almarhum dipanggil. Jadi semua prosesnya itu dilakukan oleh keluarga, tidak ada dari pihak Jadi ketika butuh seorang pemimpin untuk memimpin ibadat, untuk mengantar jenazah sampai ke tempat peristirahatannya dengan layak, itu tidak ada pemimpin ibadat, itu tidak ada. Jadi dalam hati saat itu saya berpikir,
seandainya saya yang adalah jenazah itu adalah saya gitu, seperti apa? Bagaimana kalau misalkan saya seperti itu? Jadi sejak saat itu tuh itu belum lama saya daftar lingkungan. Saya berpikir saya harus aktif di lingkungan. Artinya aktif itu dalam arti apa ya? Bukan aktif yang gimana. Artinya saya harus ada di lingkungan. Artinya sekedar bergaul. Yang ada di kepala saya adalah saya sekedar bergaul. Saya harus kenal orang lingkungan. Saya harus ada komunikasi. Karena sebelumnya ketika saya di Jakarta juga saya yang namanya pertemuan lingkungan tuh saya malas. Benar, saya malas. Ketika saya udah pindah dari itu ya, tapi memang sejak dari saya bina imun saya nggak pernah kenal lingkungan, saya taunya cuma ya bina iman aja, saya tidak pernah kenal lingkungan. Jadi nggak tahu, yang saya pikirkan itu adalah, maksudnya saya tidak ngomong ke siapa-siapa. Tidak lama berselang yang saya pikirkan itu saya harus artinya bergaul dengan lingkungan. Yang saya pikirkan bukan saya harus ikut terlibat di kepengurusan atau apa, tidak, saya hanya mau bergaul gitu, saya mau kenal orang lingkungan, seperti itu saja sih. Nah, tiba-tiba nggak lama berselang dari situ, saya dihubungi oleh ketua lingkungan. Saya dipanggilnya Tante, karena ponakan saya panggil saya Tante. Selamat malam, Tante Aimi. Wih, saya baca ini ketua lingkungan nih. Aduh, cepat-cepat dibales, langsung ya. Ya, selamat malam Pak. Mohon maaf mengganggu Tante ini. Ini lagi sibuk nggak ya? Boleh ganggu nggak ini ya? Oh, nggak Pak, boleh. Ada apa ya Pak? Bisa dibantu gitu. Gini Tan, mau nawarin lagi prodiakones. Lah, bukannya kemarin kita di pertemuan lingkungan sudah dibahas Pak, siapa maksudnya calon-calon ininya apa, maksudnya kan ada beberapa nama kemarin sudah kita bahas di situ. Memang kenapa Pak? Ya biasalah Tan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Begitu jawabnya, seperti itu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Lalu gimana ya Pak? Jujur sebenarnya saya pengen banget bisa bantu lingkungan gitu, pengen terlibat di lingkungan gitu. Tapi ya nggak prodiakones juga kali ya, gitu. Nggak se-ekstrem itu kali ya. Gitu. Oke, Kak, ini foto yang waktu di Yohanes Paulus ya Kak? Jadi betul, ini foto di Santo Yohanes Paulus II. Ini di paroki, kalau ini di Santo Yohanes Paulus II, ini ketika saya memimpin ibadat, oh ini novena Santo Yohanes Paulus II, lalu dilanjutkan dengan ibadat sabda sambut komuni, ISSK. Jadi saya yang memimpin ibadat saat itu. Kemudian untuk persiapan Paskah ini nanti tentu ada perbedaan dong Kak ya dengan tahun lalu dan tahun ini. Sebenarnya tahun lalu juga udah masuk masa pandemi waktu Paskah ya. Nah, terus masuk ke Paskah tahun ini apa sih Kak mungkin yang beda dari sebelum pandemi gitu Kak? Mungkin dari jumlah orang atau dari kewenangannya mungkin ada yang ditambah begitu. Karena kan kalau kemarin Rabu Abu juga mungkin harus ke umat-umat juga gitu kayak. Betul. Boleh minta betul tolong sekali. diceritakan itu Kak. Betul sekali Novan, banyak sekali, sangat terasa sekali. Dari foto ini juga kita bisa lihat ini adalah perayaan Pekan Suci, misa Pekan Suci kita 2 tahun lalu. Karena tahun kemarin itu kita tidak sempat sebelum pada minggu ketiga, kalau nggak salah minggu ketiga atau sekitar minggu ketiga Prapaskah itu kita sudah dinonaktifkan semua. Kegiatan pertemuan-pertemuan sudah dinonaktifkan semua, jadi semua sudah di rumah. Jadi ini yang 2 tahun lalu. Kita bisa lihat sendiri itu ketika 2 tahun lalu itu berapa banyak prodiakon untuk 1 kali misa. Jadi 1 kali misa itu
bisa belasan, bahkan sampai 20-an. Itu kalau di stasi. Kalau di paroki itu bisa hampir 30 prodiakon untuk hari-hari besar, perayaan besar seperti itu. Tapi untuk sekarang karena umatnya juga dibatasi hanya 300 umat, termasuk itu petugas, maka diminimalkan semua. Jadi jumlah petugas juga diminimalkan, maksimal itu 4. Itu tergantung itu juga sih, tergantung jumlah romonya. Jadi kalau romonya 3, kita paling 4 gitu, 3 atau 4 lah prodiakonnya seperti itu. Itu secara jumlahnya. Lalu kalau untuk yang lainnya kan prodiakon tugasnya nggak cuma seputar altar juga ya, kita juga punya tugas lain yang karena prodiakon itu punya dua tugas utama. Pertama menerimakan komuni, bantu romo menerimakan komuni baik dalam perayaan Ekaristi maupun yang di luar perayaan Ekaristi, misalnya untuk mereka yang sakit, lansia atau mereka yang di penjara. Nah ini juga kita tugas untuk ini sekarang juga sudah diperbantukan karena kebaikan hati Bapak Uskup, Bapak Kardinal kita, kemurahan hati Bapak Kardinal kita, jadi semua umat beriman yang berusia 18 sampai 59 tahun diperkenankan menjadi pembawa Sakramen Maha Kudus, pelayan pembawa komuni, namanya PPK. Jadi pelayan pembawa komuni ini boleh membawa Sakramen Maha Kudus bagi anggota keluarga mereka yang rindu menyambut tubuh Kristus, tentunya dengan dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya, tetap penghormatan tetap sama terhadap Sakramen Maha Kudus tetap seperti itu. Nah ini adalah perarakan masuk ketika Minggu Palma 2 tahun lalu juga di stasi. Yang foto berikutnya itu yang bersama suster itu kami prodiakones itu hanya 2. Di stasi kami hanya ada 2. Kalau seperti saya bilang tadi di paroki ada 14 total, di stasi cuma 2. Itu yang di samping suster saya dan satu lagi di samping suster itu. Seperti itu Novan. Ya, oke. Kak Aimi, terima kasih sudah disampaikan ke kami bagaimana dulu pergumulannya dari mulai jadi Katolik, dulu katekumen, kemudian bagaimana pergumulannya tadi menjawab panggilan sebagai prodiakones, dari yang ketemu ketua lingkungan susah, dari yang sebelumnya belum aktif sampai menjadi aktif di lingkungan. Terima kasih Kak Aimi, semoga dapat menjadi inspirasi juga bagi teman-teman di sini, teman-teman para muda yang mau mengikuti jejak Kak Aimi sebagai prodiakon maupun prodiakones. Amin. Ya. Baik, selanjutnya kami mohon peneguhan dari Romo. Apakah Romo sudah hadir, Romo? Romo Tinus. Shalom, selamat malam. Iya, selamat malam Romo. Selamat malam Romo Tinus. Romo Tinus dari Bali ya Romo ya. Mbak Aimi dan semua yang masih sempat mengikuti Zoom meeting dari mana saja. Perkenalkan juga ya, saya nama itu di situ tulis Tinus Ama, Romo Tinus Ama, bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus Palasari, Uskupan Denpasar. Saya Imam Projo Denpasar, berasal dari Sumba, NTT. Oke, saya justru baru pertama kali dengar istilah yang tepat untuk prodiakones gitu ya. Karena di Keuskupan Denpasar itu belum berlaku, belum ada. Jadi kami masih memperlakukan prodiakon saja. Patriarkinya masih kuat. Suatu saat pasti kalau kebutuhan jumlah umat semakin tinggi, saya kira dengan keaktifan hari ini loh, Hari Perempuan Sedunia, wanita itu lebih tangguh, lebih semangat, juga dalam kehidupan menggereja. Tentu ini menjadi harapan yang besar juga bagi gereja Katolik, karena sudah ada
hal-hal seperti itu yang dilakukan di keuskupan lain, sedangkan di keuskupan tertentu belum bisa diberlakukan. Terima kasih untuk inspirasinya. Satu peneguhan yang kalau bisa saya beri masukan atau juga beri advice seperti itu dari sharing Mbak Aimi ya. Ada 3 hal tadi tentang dipanggil, dipilih dan kemudian dipakai Tuhan. Dalam semuanya itu, saya kira yang Mbak Aimi mungkin perlu juga beri garis terang itu tentang menerima atau menjawab kehendak Tuhan atas panggilan, atas pilihan, dan juga cara Tuhan memakai Mbak Aimi. Masing-masing orang tentu berbeda dalam cara Tuhan memanggil, memilih dan memakai pribadi-pribadi. Caranya Mbak Aimi mungkin menjadi Katolik dan akhirnya didewasakan dalam iman, dalam pengharapan, dan terutama juga dalam kasih pelayanan itu. Dan akhirnya ketika siap menjadi seorang Katolik yang baik dan kemudian bertumbuh di dalamnya, akhirnya bisa dengan hati yang ikhlas menerima kehendak Tuhan juga untuk menjadi prodiakones. Itu luar biasa. Kalau ada ibu-ibu di sini yang dengar dari paroki lain atau dari paroki mana saja, ini kisah inspiratif yang saya kira akan mempengaruhi ibu-ibu. Saya juga bisa dong jadi prodiakones. Semoga kita yang mendengar malam ini, juga saya pribadi, saya kira Novan juga, siapa tahu tante-tantenya masih mau jadi prodiakones. Siapapun yang mendengar ini, semoga terinspirasi, diteguhkan juga bahwa kita semua bisa dipanggil, dipilih, dan dipakai Tuhan dengan cara apapun. Dan itu semua berguna untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Romo atas peneguhannya. Oke. Baik teman-teman sekalian, selesai sudah sharing iman pada malam hari ini. Terima kasih Romo Martinus Tamuama dari Paroki Hati Kudus Yesus Palasari yang telah bergabung dan memberikan peneguhan juga kepada kami, kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kak Patricia Aimi Gilion, yang menjadi prodiakones, kemudian kepada pemimpin ibadah pada malam hari ini, Zerlin dan Uci, serta kepada para muda yang telah bergabung dengan kami di Zoom dan YouTube. Terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa besok kami juga akan datang ke Bali. Besok akan ada rosario dalam bahasa Inggris. Oke. Mengingatkan juga jadwal kegiatan Persaudaraan Devosi Maria Jakarta tanggal 19 sampai 27 Maret 2021 akan ada doa rosario Yosef Sang Ayah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung dan berdoa bersama kami, para muda Devosi Maria Jakarta, dapat menghubungi Diego dari Maria dan Daru dengan nomor yang tertera pada layar. Baik. Terima kasih juga kami aturkan atas persembahan kasih rekan-rekan dari Nini, Ratnawati, Veronica Endah, Marlin Francis, Rani Wijaya, Johan Budi Pranoto, Min Vini Sritanti, Lianati Salim, dan Kencana Indriawati. Semoga Tuhan memberkati. Bagi rekan-rekan yang ingin mengaturkan persembahan kasih, dapat disampaikan juga melalui rekening yang tertera pada layar. Mengingatkan juga, apabila ada pihak yang mengatasnamakan Persaudaraan Devosi Maria meminta sumbangan untuk kepentingan pribadi, dimohon untuk menghubungi panitia atau diabaikan. Baik, selesai sudah rangkaian acara Devosi Maria pada malam hari ini. Sebelum menutup kegiatan doa pada malam hari ini, marilah kita memohon berkat dari Romo Tinus. Silakan Romo Tinus. Mari kita mohon berkat Tuhan
pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan Menjadikan bumi. langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku, para devosan Maria, segala doa, puji syukur, dan juga kasih setia kita, terutama dalam berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan sendiri. Istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Teman-teman, mari bernyanyi bersama. Ini Ave Maria di Lourdes.